kesempatan kita pada pagi hari ini. Selamat datang juga saya hadirkan kepada yang terhormat Bapak dan Ibu dosen dan pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis, juga teman-teman sekalian nih yang sudah berkenan untuk mengalokasikan waktu dan juga menghadiri webinar yang dipersembahkan oleh Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada pada pagi hari ini. Welcome back, selamat datang kembali. Selamat ketemu kembali dalam acara yang sangat dinanti-nantikan, yaitu bersemi atau belajar bersama di Departemen Ilmu Ekonomi. Ini merupakan program unggulan Departemen Ilmu Ekonomi yang ditujukan untuk diseminasi riset dari para sivitas akademik FEB UGM. Tentu teman-teman semua di sini juga merindukan dong atau kangen dengan acara bersemi ini. Worry not, we're here not to disappoint. Pada pagi hari ini kita seperti biasa disiarkan live langsung dari studio kita di Depok ya, dan dihadiri dan dimeriahkan oleh semua virtual audience yang ada dari Sabang sampai Merauke. Semoga semuanya dalam keadaan sehat hari ini dan kita bisa mendengarkan paparan yang luar biasa dari pembicara kita yaitu Mas Esa dan juga Mas Iman pada pagi hari ini. Saya Shima dan saya akan menjadi moderator pada webinar bersemi. Hari ini bersemi mengangkat sebuah topik yang sangat aktual sekali, Bapak dan Ibu, yakni mengenai the economic impact of the natural disaster, spillover, dan juga role of human development. Mengangkat kasus Indonesia. Topik ini kami nilai sangat penting karena dalam perekonomian, seperti yang kita ketahui, selalu ada yang namanya disruptions atau market failure. Nah, salah satu bentuk dari market failure ini adalah natural disaster atau bencana alam. Kita ingin mengetahui dong bagaimana efek dari bencana alam ini terhadap economic growth. Salah satu macroeconomics indikator yang sangat luar biasa atau sangat digemari begitu di dunia perekonomian. Nah, kita juga ingin tahu spillover effect seperti apakah yang timbul dari natural disaster, geographically speaking. Oke, topik ini esensial juga mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat prone to disaster dan juga tersituasi secara geografi di Ring of Fire. Nah, maka dari itu kita ingin mengetahui bagaimanakah efeknya supaya kita bisa membuat policy yang sesuai, supaya ekonomi kita tidak terlalu terdampak besar jika adanya natural disaster. Not only that, saat ini dunia menghadapi double black swan, yaitu krisis di Ukraina dan Rusia, dan juga pandemi. Oke, maka dari itu topik ini menjadi lebih esensial lagi, supaya kita bisa menanggulangi dan juga mengetahui the consequences of the natural disaster and how to overcome it. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita menuju ke pembahasan, saya akan perkenalkan dulu ya dua pembicara kita yang sangat spektakuler hari ini. Pertama adalah Mas Esa Azali Asyahid. Halo Mas Esa, selamat pagi. Gimana ini kabarnya? Halo, selamat pagi Mbak Cima dan Bapak Ibu hadirin semuanya. Alhamdulillah sehat Mbak Cima. Oke, Semoga siap. Mbak Ini Cima dan Bapak Ibu sehat juga semua serta. asik. Oke, ini posisinya di mana Mas Esa? Seperti biasa masih working from home. Asik, working from home ya, EBF bukan working from Hyatt gitu ya. Waduh, ya nanti kalau sudah ada kemampuannya kita ke Nanti sana. kalau mau mencari Wahyu di sana, oke. Mas Esa ini adalah asisten akademik di FEB UGM. Beliau ini mendapatkan gelar sarjana ekonomi dari kampus kita, FEB UGM, lulus tahun 2019, jadi masih unyu-unyu sekali. Kemudian di sini beliau juga pernah menjadi teaching assistant di FEB UGM dan pernah menjadi research assistant juga di macroeconomic dashboard FEB UGM. Wah, luar biasa ya pengalaman risetnya dan juga pengalaman di lapangan. Mas Esa ini research interestnya sangat luas, mulai dari education sampai health economics, sampai juga sekarang natural disaster economics. Oke, jadi kita nanti gali lebih lanjut gimana penelitiannya Mas Esa dalam paper yang akan dipresentasikan pada hari ini. Nah, yang kedua, ini tidak kalah dahsyat, oke? Kalau tadi dari sudut merah, sekarang dari sudut biru. Mari kita berikan applause virtual yang sangat meriah untuk Mas Immanuel Satya Pekerti. Halo, selamat pagi Mas Iman. Pagi Mbak Sima, Oke, ini posisinya di mana Mas? Sabang sampai Merauke. saya masih di rumah di Bogor. Oh, luar biasa. Oke. Sama dari home juga. WFH Mania. Betul. Spektakuler. Oke, nah Mas Iman ini, teman-teman semua, beliau ini adalah asisten peneliti di Bank Indonesia Institute. Wah, luar biasa ya. Beliau ini juga lulusan FEB UGM, lulus tahun 2020, masih unyu-unyu juga.
pernah menjabat sebagai teaching assistant di FEB UGM dan sama seperti partnernya yaitu Mas Esa pernah bekerja di macroeconomic dashboard FEB UGM. Jadi berdua ini gabungan makro, double macroeconomics, oke? Beliau ini masih muda tapi publikasinya sudah tersebar kemana-mana. Mulai dari The Bulletin of Indonesian Economic Studies sampai juga dengan IRSA Book Series on Regional Development. Beliau ini spesialisasinya adalah socio-economic vulnerability, terutama untuk COVID-19 dan juga beliau pernah mengadakan penelitian mengenai efek PSBB yang ada di Jakarta. Well, topik hari ini akan dipresentasikan not too far off dari spesialisasi mas-mas yang ada di sini ya. Nah, ini sebelum kita menuju ke pembahasan, yuk kita lihat dulu ya rule of the game, apakah yang bisa atau harus kita turuti pada pagi hari ini supaya semuanya lancar. Oke, saya bacakan dulu mengenai ground rules-nya yang ada di bersemi. Oke, yang pertama, ini adalah webinar ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama adalah pemaparan sepanjang 90 menit. Kemudian sesi kedua adalah tanya jawab sekitar 20-30 menit. Oke. Dan kemudian selama sesi berlangsung, kami harapkan audiens untuk menonaktifkan mikrofon. Ketika sesi tanya jawab dibuka, audiens hanya diperbolehkan untuk bertanya melalui mikrofon dan juga kolom tanya jawab dalam aplikasi Webex. Oke. Sesi pertama tanya jawab nanti akan saya batasi pada 3 pertanyaan terlebih dahulu dan kemudian nanti setelahnya kalau ada waktu kita akan buka lagi. Nah, nanti saya akan mengirimkan notis kepada pembicara jika waktu pemaparan nanti tinggal 5 menit ya Bapak dan Ibu. Nah, maka dari itu sekarang ini tidak perlu berlama-lama lagi, sepertinya semuanya sudah tidak sabar untuk mengikuti webinar kita yang spektakuler pada kesempatan pagi hari ini. Oke, nah maka dari itu teman-teman, yuk langsung saja kita sambut pembicara kita yang pertama, yaitu Mas Immanuel, Mas Iman, untuk segera mempresentasikan paparannya. Oke, kepada Mas Immanuel, silahkan monggo untuk diambil alih Webex meeting ini dan dimulai penjelasannya mengenai papernya yang luar biasa. Silahkan. Siap, terima kasih Mbak Sima. Selamat pagi teman-teman sekalian, Bapak Ibu hadirin, rekan-rekan. Saya di sini Manuel Satya. Saya bersama Mas Esa baru saja menyelesaikan penelitian ini tentang economic impact of natural disaster, spillovers, and role of human development. Ini kasusnya untuk di Indonesia. Bisa lanjut? Jadi kita mulai dengan research objektifnya dulu ketika kita bikin studi ini. Apa sih yang kita pengen tahu? Pertama-tama adalah kita mau melihat dampak pertumbuhan, growth effect-nya dari ketika terjadi bencana alam terhadap pertumbuhan tingkat kabupaten kota itu gimana? Apa dampaknya? Seberapa besar dampaknya? Arahnya gimana? Dan kemudian ini yang lebih baru, ini novelty yang kita angkat di paper kita ini. Kita mau tahu apakah ketika terjadi bencana alam, dampaknya itu melebar juga, menyebar ke daerah-daerah tetangganya, kabupaten kota tetangganya. Lebih spesifiknya, pertanyaan yang kita tanyakan adalah bagaimana dampak kerusakan dari bencana alam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi level kabupaten kota. Kemudian yang kedua, bagaimana faktor resiliensi, faktor ketahanan yang di sini kita pakai proksinya adalah Human Development Index atau indeks pembangunan manusia, mempengaruhi hubungan antara dua variabel tadi, antara kerusakan yang ditimbulkan dan pertumbuhan ekonomi level kabupaten kota. Kemudian yang ketiga, ini yang kita angkat tadi, bagaimana dampak ekonomi dari bencana alam ini menyebar, apakah ada atau tidak? Itu yang mau kita konfirmasi melalui analisis kita di sini. Ya, lanjut. Nah, kenapa ini perlu? Nah, pertama-tama kami menemukan bahwa dari literaturnya dampak ekonomi dari bencana alam untuk cross country ini sudah lumayan banyak, tapi yang belum ada di level literatur umum ini adalah dampak spillover effect. Kebanyakan memang suggest bahwa dampaknya lokal, tapi itu baru sebatas metodenya, baru sebatas summary descriptive statistics, kayak visualisasi datanya mungkin ya. Dan di sini kita berusaha mencoba ngangkat metode yang lebih rigorous untuk menganalisis apakah ada efek limpahan dari
eh, di bencana alam ini. Kemudian yang kedua untuk level Indonesia. Nah, kita melihat kok Indonesia ini kan apa seperti yang Mbak Sima bilang tadi di pembukaan di awal, kita ini ring of fire, tapi kok apa kajiannya kurang, kajiannya belum menyeluruh, padahal kita sering terdampak dan bisa dibilang ya eh, umum lah, tidak asing lah, tapi kita nggak tahu banyak. Kayak kalau misalnya kita teman-teman yang masih di Jogja, teman-teman mahasiswa mungkin sempat ya melihat oh Jogja Merapi meletus rutin berapa tahun sekali, tapi kita nggak tahu banyak apa sih, kita nggak belum pernah masuk lebih dalam seberapa besar dampaknya terhadap perekonomian. Lanjutkan. Nah, ini langsung di ini aja dibuka poinnya semua. Nah, ini beberapa eh, jadi studi-studi yang sudah ada yang menjadi dasar dari studi kami. Ini ada beberapa topik. Pertama, terutama dampak dari bencana alam terhadap pertumbuhan. Jadi dampaknya ini bermacam-macam, bergantung dari jenis bencana alamnya dan besarannya. Apakah terlihat signifikan, apakah dampaknya positif atau negatif, itu bergantung dari jenis bencana. Itu yang menjadi dasar eh, studi kita, karena kita juga mencakup beberapa jenis bencana, semua jenis bencana yang dikategorikan menjadi beberapa kategori. Kemudian ada studi juga, sudah ada pengetahuan yang existing tentang bagaimana tingkat pertumbuhan sebuah daerah tersebut menjadi faktor resiliensi mengurangi keparahan bencana, mengurangi keparahan dampak yang dialami oleh kabupaten, kota atau daerah tersebut, daerah yang mengalami bencana tersebut. Nah, kemudian yang lain ini agak sedikit belum terlalu banyak, tapi geographical reach atau cakupan geografis dampak bencana alam ketika itu terjadi. Nah, beberapa melihat misalnya taxable income, pendapatan kena pajak di Jepang, itu yang sudah ada tahun 2000 itu untuk gempa di Kobe, itu baru melihat sebatas visualisasi ketika di plotting di peta, yang mana yang kena, yang mana yang paling terdampak, itu mungkin baru sebatas itu, dan itu baru 2 atau 3 sejauh pengetahuan kami. Kemudian yang terakhir adalah kritik terhadap data yang digunakan sebelumnya. Jadi untuk penelitian cross country sebelumnya yang sudah dipublikasi itu biasanya menggunakan data MDAT, International Disaster Database. Tapi di sini kami akan menggunakan data lain. Bisa selanjutnya, Sa. Nah, di sini kami sebagai alternatif kami menggunakan data DIBI, data informasi bencana Indonesia, yang disediakan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Di sini kami mendapatkan data kerusakan bencana, kerusakan akibat bencana, korban jiwa, rumah rusak, dan segala macam di tingkat kabupaten kota di seluruh Indonesia. Nah, kenapa kemudian kami milih ini? Kami milih untuk menggunakan database ini pertama-tama karena konteks kami mau tahu spesifik konteks Indonesia. Kemudian yang kedua adalah ini tersedia di tingkat kabupaten kota, karena yang akan kami bawakan di slide selanjutnya nanti menunjukkan bahwa kami menggunakan metode ekonometrika spasial. Ekonometrika spasial ini esensinya adalah kita ingin melihat interplay of force antar kabupaten kota yang terjadi di kabupaten kota, aktivitas ekonominya saling mempengaruhi gimana. Nah, itu akan bisa diangkat dengan lebih baik menggunakan data level kabupaten kota. Ketika nanti provinsi atau misalnya level antar negara itu tidak akan terlalu jelas dinamika antar daerahnya. Jadi kita mencari level yang lebih granular, yang lebih di level geografis yang lebih rendah supaya kelihatan detail-detailnya. Kemudian ini yang akan kita diskusikan lebih jauh, bahwa DB ini lebih baik dibanding MDAT dalam hal selection atau measurement bias. Ini di belakang ketika nanti kritik terhadap datanya akan dibahas oleh Mas Esa di belakang. Oke, lanjutkan ke jadi metode yang kita angkat di sini adalah spatial econometrics. Ini cara kita mengangkat spatial spillover-nya, cara kita melihat spatial spillover-nya, efek limpahan dari
efek dampak ekonominya bencana alam itu kita melihat di sini nanti. Lebih spesifiknya, kami menggunakan spatial durbin model. Nanti bisa dilihat di spesifikasi model. Saya akan tunjukkan. Jadi intinya adalah kita mengambil efek interaksi dari independent variable dan ini harusnya dependent variable dan independent variable dari daerah yang bertetangga. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga untuk measurement bencananya, measurement orang atau rumah yang terdampak, kita menggunakan indeks yang diadopsi dari Loaiza dan kawan-kawan 2012. Itu dihitung dengan menggunakan weighted N. Jadi beban yang dialokasikan tuh bisa dilihat di bawah, bahwa ketika terdapat satu korban jiwa atau korban hilang, itu kita mengalokasikan nilai 1, kemudian untuk yang terluka 0,5, dan yang dievakuasi 0,3. Ini nilainya diassign berdasarkan keparahan. Kemudian untuk rumah hancur 1, rumah yang rusak itu 0,5. Nah, ini kemudian dari weighted N-nya ini kita bagi dengan N, people our household-nya. Kemudian kita kalikan 100. Ini juga kita sudah menjalankan sensitivity analysis, yang ternyata ketika dirubah weightingnya, beban yang dialokasikan itu tidak terlalu berpengaruh terhadap outcome analisisnya. Oke, lanjutkan. Ini spesifikasi model sederhana kita. Jadi sebenarnya kerangka utamanya kita mengadaptasikan, memasukkan variabel indeks dampak bencananya ke dalam, sebenarnya framework besarnya adalah ini Solo biasa. Jadi kita pakai per kapita real output growth untuk distrik I dan waktu T. Kemudian untuk time variant controlnya kita dalam framework ini ya, Solonya ya, itu kita pakai population growth. Kemudian untuk human capitalnya kita pakai school participation rate. Dan untuk share of government consumption di sini kita tambahan dari literatur pertumbuhan itu ada masukin share of government consumption-nya. Sedangkan sebenarnya harusnya physical capital, tapi kita ada kesulitan dapat ya, karena kita sama sekali ini kita semuanya full pakai data yang tersedia publik. Jadi untuk 500 data itu agak masih scarce ya, tersebar. Kemudian ini error term. Nah, ini kita kemudian lanjut ke model spasialnya. Di sini model spasialnya yang berbeda dari sebelumnya adalah W-nya ini adalah raw normalized queen contiguity matrix. Jadi informasi singkat bahwa gimana kita ngelihat spillover, informasi tentang tetangganya distrik I itu dari mana? Nah, ini disimpan dalam matrix W. Jadi matrix W ini itu menggambarkan di sini menyimpan informasi 1 atau 0 di masing-masing elemen matriksnya. Jadi 1 apabila mereka berdempet secara batas, 0 kalau mereka nggak berdempet. Jadi misalkan kota Yogyakarta dengan Kabupaten Sleman itu disimpan informasi dalam matriks itu 1, tapi ketika kota Yogyakarta dengan kota Semarang itu 0 karena tidak ada dempetan batas administratifnya. Nah, itu yang kita sebut dengan contiguity matrix. Yang awam yang belum pernah terpapar dengan ekonomatika spasial, sebenarnya ada beberapa cara lain kita mengadopsi memasukkan informasi ini, misalnya dengan inverse jarak. Jadi 1 per jarak antar 2 kabupaten kota itu juga bisa. Tapi di sini berdasarkan literatur penggunaan matriksnya ini sebisa mungkin merefleksikan pola interaksi antar daerahnya. Nah, ini pola interaksi yang kita angkat karena bencana alam ini ketika misalnya jadi Jogja secara tidak langsung mungkin mempengaruhi yang jauh, tapi paling terasa yang jelas adalah yang paling dekat dengan lokasi terjadinya. Nah, ini kenapa kita cuma ngambil yang contiguity aja, yang berdempetan aja. Yang di sini yang kita lihat sebagai berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonominya ada pertumbuhan ekonomi kabupaten kota I adalah independent variable dari tetangganya, kemudian indeks damage bencananya dari tetangganya, dan kemudian itu yang theta itu harusnya WYJT ya. Jadi
pertumbuhan ekonomi tetangganya. Ini kami mengadopsi untuk karena literatur pertumbuhan spasial itu melihat ada clustering pertumbuhan. Nah, ini yang kami berusaha coba take into account juga selain daripada fokus kami di indeks bencananya. Kemudian lanjut. Nah, kemudian di sini kami juga menambahkan apa resilience faktornya. Jadi resilience faktornya ini kami menggunakan Human Development Index untuk melihat apa ngaruh nggak sih ketika ada apa arahnya, kemudian apakah mengurangi, apakah menambah. Kita expect sebenarnya mengurangi, amit-amit ya, HDI lebih bagus kok lebih parah. Nah, intinya frameworknya, ide besarnya seperti itu. Oh, yang bawah itu enggak. Oke, lanjut. Ini dari untuk pembahasan hasil dan diskusi hingga terakhir bisa saya serahkan ke Mas Esa, silakan. Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Cima dan Mas Iman. Saya akan lanjutkan paparannya ya. Kita recall lagi tadi tujuan kita dalam studi ini setidaknya ada dua ya. Yang pertama itu melihat gimana bencana itu bisa berdampak terhadap pertumbuhan output per kapita ya. Ya, dalam praktiknya kita pakai GDP regional ya, GDP kabupaten kota. Satu itu. Kemudian yang kedua adalah kita ingin melihat bagaimana dampaknya itu selain ke daerahnya sendiri. Jadi kalau misalkan Kabupaten Sleman gitu terkena bencana, selain Kabupaten Sleman sendiri efek bencana itu terhadap output growth, gimana efeknya terhadap Kota Yogyakarta, terhadap Klaten, terhadap Magelang ya, terhadap Kulon Progo, terhadap Bantul. Jadi sekitarnya itu dampaknya seperti apa? Tadi nama kerennya itu spillover-nya gitu ya, bahasa Indonesianya limpahannya, efek kebocorannya ke sekitar yang kedua. Dan satu lagi adalah bagaimana efek itu apakah berbeda antara karakteristik daerah yang berbeda dalam hal ini perbedaan level pembangunan manusia yang kita lihat dari HDI. Nah, ini pertama kita lihat dulu hasilnya itu untuk efeknya secara umum dulu terhadap pertumbuhan. Nah, ini harus mungkin bagi Bapak Ibu dan rekan-rekan yang sering melihat tabel regresi, di sini ini agak berbeda karena memang bukan hasil mentahnya. Jadi, dengan menggunakan ekonometrika spasial ini, kita bisa hitung setelah menghitung regresi utamanya, kita bisa menghitung apa yang disebut sebagai direct dan indirect effects. Secara gampangannya begini, jadi direct effect itu menunjukkan korelasi ataupun bahkan efek begitu ya, dari variabel independen yang ada di daerah itu, katakanlah kita Sleman ya, yang ada di Sleman gitu, dalam konteks ini kan bencana yang ada di Sleman, terhadap variabel dependen yang ada di daerah itu sendiri juga. Jadi direct effect, misalkan Sleman ya, bagaimana efek bencana yang ada di Sleman mempengaruhi pertumbuhan ekonomi yang ada di Sleman juga. Sementara indirect effect itu adalah efek tetangganya. Di sini definisi tetangganya mengikuti definisi matriksnya tadi yang digunakan ya, yaitu yang bersebelahan, yang berdempetan. Jadi kalau kasusnya Sleman berarti kalau di daerah-daerah tetangga itu di sekitarnya Sleman itu terkena bencana, bagaimana dampaknya terhadap pertumbuhan output per kapita di Sleman gitu. Untuk teknisnya nanti mungkin Mas Iman bisa jelaskan kalau ada yang perlu penjelasan detail ya. Karena yang lebih jago Mas Iman ini. Jadi kita lihat di sini kami tampilkan hanya direct dan indirect effect langsung ya, bukan hasil mentahannya. Kita coba lihat satu persatu. Pertama, mari kita
perhatikan bahwa di dalam model ini itu kita masukkan indeks indeks dampak bencananya tadi itu menggunakan berapa orang yang terkena sekaligus berapa rumah yang terdampak gitu ya. Yang tadi sudah dipaparkan lebih jelas rincian indeksnya tadi konstruksinya. Jadi kita langsung masukkan dalam satu model, tidak dipisah. Satu model untuk dampak terhadap manusia, bencana yang mengenai manusia, sementara yang lain yang mengenai rumah itu tidak. Tapi kami gabungkan. Kenapa? Karena kami ingin melihat channelnya bencana ini mempengaruhi output itu melalui human capital atau physical capital. Di sini kami anggap orang yang terkena bencana, orang itu kan mewakili ya kalau di ekonomi itu human capital gitu. Sementara rumah di sini kami asumsikan itu mewakili physical capital, stok modal yang ada di perekonomian itu. Logikanya kalau bencananya itu dia merusak sifatnya merusak bangunan ya, rumah, maka dia juga akan cenderung merusak stok kapital secara umum, physical capital ya, sekali lagi. Jadi pabrik, kemudian misalnya juga lahan pertanian dan sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini yang signifikan secara umum itu adalah indeks dari rumah yang terkena bencana. Jadi secara umum ya, kalau kita bicara secara umum, bencana itu mempengaruhi pertumbuhan, itu jalurnya adalah melalui kerusakan terhadap stok modal fisik, terhadap rumah ya, dalam hal ini, terhadap physical capital. Nah, kemudian kami juga melihat di sini, itu tiap sektor. Jadi selain melihat pertumbuhan secara umum, secara total, kami juga bagi per sektoral ekonomi, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier, dengan menggunakan definisi yang umum kita pakai di ekonomi. Nah, kalau kita lihat tadi, bahwa kalau bencana mempengaruhi rumah ya, merusak rumah, akan berpengaruh negatif ke ekonomi, itu signifikan terjadi hanya di sektor sekunder dan tersier. Di sektor primer secara tanda ya memang negatif, tetapi secara statistik tidak signifikan. Dan kalau kita lihat secara umum di temuan general ini, indirect effect tidak ada hasil yang signifikan secara statistik pada indirect effect. Artinya, kalau kita lihat secara umum, secara agregatif, efeknya itu efek lokal. Tapi nanti kita lihat di bagian berikutnya. Nah, bicara lebih jauh sedikit mengenai interpretasi ya, karena di sini ada angkanya. Ini kalau boleh kita baca begitu, dari yang total sektor, jadi kolom yang paling kiri, apa sih maksudnya minus 0,077 itu? Tadi kan kita indeksnya itu isinya adalah berbagai macam jenis kerusakan ya. Kalau yang rumah itu ada dua, yaitu rumah hancur maupun rumah rusak tapi tidak sampai hancur, yang masing-masing punya bobot tadi, per 100 rumah tangga. Jadi intinya biar size dari daerahnya itu tidak mempengaruhi interpretasi. Kita normalisasi per 100 rumah tangga. Ya, asumsinya adalah satu rumah tangga satu rumah gitu ya. Jadi sebenarnya setiap satu indeks rumah hancur, jadi setiap ada bencana yang mempengaruhi satu rumah, tiap 100 rumah gitu ya. Dari suatu kabupaten di tahun tertentu itu akan menyebabkan ya penurunan pertumbuhan output per kapita tahunan sebesar 0,077 percentage point. Ceteris paribus tentu saja, seperti biasa. Jadi secara magnitude sebetulnya relatif kecil. Kalau kita lihat misalnya, melihat dari seluruh
observasi yang ada di data kami, kalau dilihat mediannya, indeks ini berapa sih? Jadi secara umum antar kabupaten kota, antar tahun, oh ya di sini kami menggunakan tahun 2011 sampai 2018. Median indeksnya itu hanya 0,009. Jadi secara umum di seluruh kabupaten, di seluruh tahun dalam tentang amatan kami itu tengah-tengahnya sebanyak itu terkena jumlah rumah yang terkena bencananya per 100 rumah tangga. Dan itu menyebabkan kalau kita masukkan angka ini, median ini ke dalam hasil estimasi, itu prediksi penurunan pertumbuhannya itu hanya 0,0007 percentage point. Jadi poinnya adalah di sini bahwa em, efeknya itu secara magnitude itu relatif kecil, tapi kita perlu tahu bahwa ada bencana-bencana yang memang sangat besar seperti tsunami, gunung meletus misalnya ya, yang dia sangat berdampak. Nah, pada bencana-bencana itulah yang sebetulnya eh, baru terlihat dampaknya secara signifikan, secara magnitudenya. Nah, kami juga selanjutnya setelah melihat hasil secara umum, kami juga berusaha melihat apakah hubungannya tadi antara bencana dengan pertumbuhan output itu berbeda kalau daerahnya karakteristiknya berbeda nih. Dalam hal ini, karakteristik dari Human Development Index-nya. Kami ingin melihat sebetulnya kualitas dari resilience-nya, kemampuan resilience daerah itu yang kami proksi dengan Human Development Index. Jadi kami interaksikan tadi dengan variabel-variabel independen dalam model, terutama indeks bencana tadi. Nah, tapi untuk mempermudah interpretasi, itu kami lakukan centering di tiap-tiap persentil yang menarik ya. Persentil 10, persentil 25, persentil 50, persentil 75, persentil 90. Nah, ini juga salah satu trik begitu, karena kalau kita hanya melihat variabel interaksi, diinterpretasikan secara langsung itu harus hati-hati. Jadi ini agar lebih mudah, kami lihat hasilnya yang sudah center dalam hal ini nilai aktualnya, jadi angkanya asli berapa dikurangi dengan persentilnya itu, gitu ya. Jadi bisa dilihat secara langsung nanti interpretasinya. Nah, kalau kita lihat sekarang setelah dibedah ya, dipisah antara daerah yang HDI-nya itu relatif rendah, misalnya persentil 10, persentil 25 dengan yang relatif tinggi, persentil 75, persentil 90, itu terlihat ada variasi dari efek bencana. Dan juga kita lihat sekarang kelihatan bahwa ada indirect effect alias efek spillover tadi, efek bocor ke tetangga. Dan ini harus agak hati-hati nih karena tandanya beda-beda ya. Pertama kalau kita lihat dari indeks orang ya, indeks orang yang terkena bencana, itu polanya sama baik pada efek langsung, direct effect maupun indirect effect. Nih, jadi yang baris paling atas ini, kalau di persentil rendah, jadi daerah yang HDI-nya rendah, itu efeknya negatif kalau ada bencana yang mengenai orang. Tapi kalau di daerah yang ber-HDI tinggi, itu efeknya justru positif. Jadi ada bencana, malah growth-nya di tahun itu naik. Sama juga indirect effect. Jadi kalau tetangga kita terkena bencana, saya ulang ya, tetangga kita yang punya HDI rendah itu terkena bencana, maka kita juga akan kena efek negatifnya. Sebaliknya, kalau kita punya tetangga yang bagus ya gitu ya, yang HDI-nya tinggi dan dia terkena bencana,
Maka efek positifnya dia tadi itu juga nular ke kita. Itu untuk yang indeks orang yang terkena bencana. Nah, bagaimana kalau indeks rumah ya? Proksi terhadap kerusakan physical capital tadi. Kita lihat sekarang yang houses ini. Di masing-masing panel kita lihat baris yang kedua. Ya. Kalau pada direct effect, itu konsisten negatif. Jadi kalau daerah itu terkena bencana yang bersifat merusak stok modal fisik, atau merusak rumah tadi, regardless dia itu daerahnya HDI-nya tinggi atau rendah, bagus berkembang atau tidak, efeknya negatif. Nah, tapi kalau kita lihat indirect effect-nya, itu tandanya berbeda. Kalau tetangga kita pembangunannya rendah, terkena bencana yang mempengaruhi stok kapitalnya, malah berdampak positif ke kita, tetapi sebaliknya, kalau tetangga kita memiliki level pembangunan tinggi, P90 di sini, dan dia terkena bencana yang mempengaruhi stok kapital, maka kita akan terkena dampak negatif. Nah, ini memang agak sedikit rumit ya, tapi nanti coba kita lihat ceritanya ya. Kita masuk ke discussion. Oke, jadi secara umum tadi kita sudah lihat bahwa kalau dilihat secara agregatif saja, bencana itu melalui kerusakan apa dia akan berpengaruh ke pertumbuhan ekonomi, ternyata secara umum melalui kerusakan terhadap physical capital. Karena tadi yang signifikan yang damage to house, bukan damage to people. Secara umum ya, jadi jalurnya melalui kerusakan stok kapital. Bencana merusak stok kapital. Dan ini selaras dengan banyak studi sebelumnya, yang secara umum kebanyakan ya menemukan bahwa bagaimana sih bencana itu kok bisa mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara negatif ya terutama. Yaitu karena terutama bencana itu merusak stok modal fisik. Dan kalau kita lihat secara sektoral tadi, itu yang signifikan kan sektor sekunder dan tersier, tetapi primer tidak. Nah, ini juga make sense karena di Indonesia sektor primer itu sangat relatif ya, labor intensif dibanding pertanian di luar negeri. Sebaliknya kalau sektor sekunder ya terutama manufaktur di sini dibandingkan sektor primer kan lebih capital intensif. Jadi kalau ada bencana yang merusak stok modal fisik, tentu saja yang terkena adalah sektor-sektor yang pakai modal fisik ya. Sektor sekunder ya terutama manufaktur seperti itu. Dan sektor tersier yang butuh infrastruktur fisik. Kemudian kita tadi juga lihat di bagian kedua, daerah dengan HDI berbeda, dengan tingkat pembangunan berbeda, itu efeknya akan berbeda kalau bencana, terkena bencana. Kita lihat tadi kalau indeks orang, itu kan efeknya beda ya. Bencana mempengaruhi orang, itu efeknya beda antara daerah tingkat pembangunan rendah dan tinggi. Kalau rendah efeknya negatif, kalau tinggi malah positif. Nah, ini juga di literatur sebelumnya, itu memang ditemukan tidak seragam sebenarnya efeknya negatif, tetapi ada variasi-variasi. Salah satunya itu adalah bahwa sebuah daerah atau sebuah negara itu punya kemampuan rebound, ya, apa namanya, bouncing back gitu ya, kembali ke tingkat pertumbuhan awal walaupun terkena bencana, bahkan pertumbuhannya justru bisa naik. Ditemukan ada banyak sebab di literatur sebelumnya, tapi kalau kita lihat khusus kaitannya dengan bencana yang mempengaruhi apa namanya human capital tadi, damage to people tadi, itu bahwa setidaknya ya di literatur sebelumnya itu ada dua penjelasan yang bisa kita ambil. Ini memang kita mengutip literatur sebelumnya karena kita tidak sampai rinci menelusur ini kenapa bisa positif bisa negatif. Itu kan kalau mau detail harus ditelusur lagi dengan model yang lebih rincinya. Tapi setidaknya tadi kita ada dua penjelasan ya. Kenapa kalau
em, bencananya itu mengenai orang. Kalau daerahnya itu pembangunan rendah, efeknya negatif. Kalau pembangunan tinggi, efeknya justru positif. Satu, itu di literatur sebelumnya adalah ada efek migrasi. Jadi, kalau daerah terkena bencana, itu orang kan akan dievakuasi, bahkan mungkin pindah secara permanen bahkan. Ya, walaupun tidak harus permanen juga. Pindah dievakuasi seminggu, 2 minggu, bahkan beberapa bulan ya kasusnya. Nah, kalau daerahnya itu apa namanya bertingkat pembangunan tinggi, kita ekspektasikan human capitalnya, kualitas manusianya itu juga bagus gitu. Jadi labornya adalah labor yang berskill tinggi. Sebaliknya kalau daerah berpembangunan rendah, labornya berskill rendah. Nah, itu tadi menjelaskan kenapa kalau daerahnya bagus positif, kalau daerahnya rendah level pembangunannya eh, dia akan negatif. Dan juga ditambah lagi penjelasannya di literatur sebelumnya itu ada supply shift. Jadi kalau suatu daerah terkena bencana, tentu saja dia kemampuan memenuhi kebutuhannya sendiri itu kan berkurang ya. Sehingga demand yang awalnya dipenuhi daerah itu sendiri itu akan bergeser ke daerah tetangga-tetangganya. Misalnya nih, ini contoh saja ya, kita tidak mendoakan, tapi di daerah Sleman begitu terkena suatu bencana. Maka awal misalnya usaha-usaha di situ terdampak begitu ya. Yang awalnya demand di daerah Sleman itu bisa dipenuhi oleh industri di daerah itu sendiri, sekarang harus dipenuhi dari daerah lain. Nah, kalau daerahnya itu tingkat penggunanya tinggi, tentu saja demand-nya relatif tinggi juga ya, konsumsinya tinggi. Sehingga kalau dia terkena bencana, tetangganya pun ikut terkena justru dampak positif karena dapat demand tambahan dari tetangga, dari si daerah tadi. Nah, yang kedua tadi yang polanya sedikit berbeda itu yang indeks rumah terdampak ya. Dimana kalau di sini kita lihat lagi, indeks rumah terdampak itu efek langsungnya itu cenderung seragam. Baik yang daerah di kabupaten dengan pembangunan tinggi maupun rendah. Jadi secara umum baik daerahnya itu level pembangunannya tinggi maupun rendah, kalau kapitalnya hancur, ya tentu saja aktivitas ekonominya akan sangat terhambat. Jadi dampaknya negatif cenderung rata di seluruh daerah dengan berbagai macam level pembangunan. Nah, tapi indirect effect ini yang berbeda. Kalau daerahnya itu pembangunannya rendah, terkena bencana yang mengenai stok kapital, justru akan menyebabkan tetangganya itu growth. Sebaliknya, kalau suatu daerah itu pembangunannya tinggi, terkena bencana yang mempengaruhi stok kapital, tetangganya akan kena dampak negatif. Nah, penjelasannya ini bisa kita dapatkan dari hubungan. Kalau di geografi itu akan ada konsep core dan periferi gitu ya. Ini juga nanti Mas Iman sebenarnya yang lebih jago menjelaskan ini tentang aspek geografisnya. Jadi ada relasi daerah yang pusat, yang dia pusat aktivitas ekonomi, dan daerah sekeliling periferinya yang mendukung. Kita ekspektasikan daerah pusat ini kan yang berpembangunan tinggi ya, HDI tinggi, sementara periferi itu relatif yang lebih rendah. Nah, itu yang nanti menjelaskan perbedaan efek ini. Ya. Bagaimana kalau yang kena core-nya, yang aktivitas ekonominya tinggi, maka tetangganya, akibat dia hancur pusat perekonomiannya, tetangganya itu akan juga kena dampak negatif. Sebaliknya kalau yang kena periferi, itu justru bisa menggenjot aktivitas ekonomi di core-nya. Karena ada relasi tadi. Baik, nah itu discussion ya. Nanti mungkin kita bisa bahas lagi dengan pertanyaan karena saya kira ini detailnya cukup banyak ya. Nah, ada beberapa kritik dan keraguan ya tentu saja terkait penelitian semacam ini, terutama juga di literatur-literatur sebelumnya. Dan ini juga salah satunya karena kita sudah melalui proses review kemarin untuk studi ini, peer review. Ini beberapa pertanyaan yang muncul itu kenapa pakai HDI ya. Salah satunya HDI itu kan indeks komposit
yang terdiri dari berbagai macam komponen. Kenapa tidak menggunakan komponennya saja, bukan HDI-nya? Kemudian juga HDI itu punya problem kalau di level distrik. Jadi di level yang lebih kecil ya, itu distrik itu punya masalah kalau relatif lebih banyak masalah kalau kita gunakan misalnya di level negara. Dan juga kenapa tidak menggunakan faktor-faktor resiliensi yang lain, kenapa menggunakan HDI. Dan juga kenapa kita pakai DB tadi ya, datanya itu dari BNPB, kenapa tidak menggunakan MDAT, data yang sudah umum digunakan. Salah satunya tentu saja karena MDAT itu levelnya negara, DB itu kita bisa lihat di level kabupaten kota, sesuai tujuan kita. Tapi juga ada alasan dari sisi selection dan measurement bias, yang nanti kalau kita bisa bahas itu, saya kira tidak akan saya paparkan sekarang, tapi kita juga mencoba mengecek bagaimana kualitas DB ini dari sisi selection bias dan measurement bias. Dan secara umum hasilnya oke begitu ya. Dan beberapa batasan penelitian ini, pertama, tentu saja ini modelnya model apa istilahnya, bukan model dinamis ya. Kita tidak bisa melihat efek di tahun berikutnya, karena ini hanya melihat efek di tahun yang sama, modelnya statis. Kemudian juga keterbatasan data, kita tidak bisa memasukkan banyak kontrol variabel. Tapi secara umum dari paparan tadi kita dapat simpulkan kesimpulan-kesimpulannya. Satu, bahwa menjawab pertanyaan yang pertama tadi, apakah bencana punya dampak ke pertumbuhan ekonomi di level distrik? Jawabannya ya, secara umum punya dampak negatif ya. Kedua, apakah ada variabilitas antar antar tingkat resilience daerah. Jadi apakah daerah yang resiliensinya bagus itu cenderung lebih bagus dalam menghadapi bencana dan sebaliknya? Ya, kita temukan bahwa ada variasi itu berdasarkan level HDI. Dan ketiga, kita lihat juga bahwa muncul spillover ya. Jadi bahwa bencana itu efeknya tidak hanya lokal. Terutama tadi kalau kita sudah bedah di antara level HDI yang berbeda, kita bisa melihat bahwa ada efek spasialnya, ada spillover-nya. Baik, saya kira itu paparan utamanya. Ini waktunya sudah hampir jam 11. Nanti kita bisa bahas lebih rinci lagi di sesi tanya jawab. Dan juga studi ini itu sedang dalam proses editorial ya, sudah accepted. Nanti Bapak Ibu dan rekan-rekan bisa akses kalau sudah terbit di jurnal yaitu Letters in Spatial and Resource Sciences. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Sima. Kita lanjut ke diskusi mungkin ya. Oke, luar biasa sekali paparannya, Mas Iman dan juga ini Mas Esa. Nah, ini kita akan menjawab pertanyaan dari audiens ya. Ini sudah ada beberapa yang mengacungkan tangan di sini. Silahkan nanti kita batasi dulu 3 orang, kemudian nanti bisa setelah dijawab semuanya kita buka lagi. Oke, silahkan Bapak dan Ibu jika ingin ada pertanyaan yang ingin dikonfirmasi atau mungkin pertanyaan yang lebih teknis mengenai penelitian Mas Esa dan juga Mas Iman, this is your time. Oke, tadi ada ini ya, Mbak Zakiatur yang mengacungkan tangan, silahkan. Ya, silahkan Mbak Zakiatur, apakah koneksinya sudah oke, bisa mendengar saya? Oh ya, silakan, nggak apa-apa, suruh siapin dulu. Baik, terima kasih atas waktunya. Paparannya sangat bagus. Sebenarnya dari sini saya belum mengikuti dari awal tadi ya, Mas Syahid. Sebenarnya ini juga relate dengan ya,
em, natural disaster juga, tapi saya pakai star data gitu. Nah, untuk dari Mas Syahid ini, penelitiannya tadi menggunakan metode apa ya, Mas ya? Karena saya tadi kurang mengikuti. Begitu. Terus kemudian dari impact tersebut untuk HDI-nya, apakah itu diakumulasinya itu seperti apa? Karena kita kan juga melihat dampak kesehatannya, kemudian dampak pendidikannya, itu bagaimana? Terima kasih, Mas. Oke, terima kasih untuk Mbak Zakia. Silahkan untuk Mas Esa atau Mas Iman untuk dijawab. Langsung ya ini? Boleh, Iman? Oh ya. hantam aja Untuk Mas. metode mungkin Mas Iman ya yang lebih tepat menjelaskan. Kemudian nanti untuk yang kedua terkait HDI tadi mungkin bisa saya dan Mas Iman juga. Monggo, bisa yang metode dulu, Mas Iman. Oke. Jadi di sini kita pakai spatial econometrics, Mbak. Mungkin kalau Mbak ya pernah dengar. Ya, secara general itu terus kemudian tadi ya slide-nya belum diinin ya. Di itu lagi bisa nggak? Di share aja. Di Coba share lagi di-share ya. lagi. Nah, Ya. share aja tunjukin di spesifikasi modelnya. Jadi ekonometrika biasa, tapi ada tambahan spasialnya. Di spasialnya ini kita ngelihat dampak dari tetangganya. Intinya kayak gitu. Nanti mungkin lebih jelas kelihatan dari spesifikasinya. Ini spesifikasinya. Nah, gimana kita ngeliat tetangganya? Informasi tentang tetangga daerah ini kan kalau IEIT pertumbuhan ekonomi untuk kabupaten kota II dan waktu T. Nah, tetangganya ini itu kita masukkan informasinya lewat matriks W. Jadi kalau dia bertetangga dalam artian dempet daerahnya, dempet batas administratifnya itu kita berikan nilai 1 di elemennya, tapi kalau enggak kita berikan nilai 0. Nah, itu dari situ kemudian nanti kalkulasi kita bisa lihat dampaknya dari tetangganya. Mungkin itu gambaran besarnya ya. Untuk HDI saya sebenarnya tadi masih agak nggak nangkep ya maksudnya diakumulasi gimana. Tapi mungkin yang Mbak mau lihat adalah dampak dari faktor-faktor HDI-nya bukan? Iya, cara Oh, menghitung HDI-nya itu seperti apa gitu loh. Terus oh, kemudian dampaknya seperti hmm. apa? eh HDI-nya kita nggak menghitung sendiri ya. Jadi kita ngambil dari punya siapa sih? BPS ya? Oh ya, jadi data selain yang bencana ya. Jadi sebenarnya ada dua sumber utama tadi sudah disebutkan. Yang bencana itu sumbernya DB, ya DB. Jadi saya agak bahas ini sedikit dulu ya. Dulu waktu kami akses data DB ini, itu database-nya itu masih bisa pakai sistem query. Jadi kita bisa download langsung datanya semuanya. Sekarang DB itu berubah sehingga dia tidak ada fitur ekspornya. Jadi mungkin harus data scraping gitu ya. Itu untuk DB. Yang kedua, kita kan juga menggunakan variabel kontrol tadi ya. Dan tentu saja variabel dependent-nya yaitu pertumbuhan. Itu kita pakai dari Simrek. Simrek itu websitenya Bappenas. Dia menyediakan data regional, level provinsi maupun kabupaten kota. Kan BPS juga bisa ya. Kelebihannya adalah Simrek ini sudah digabungkan jadi satu dan dirapikan. Walaupun saya tidak bisa menjamin secara maksudnya sudah benar-benar clean atau tidak ya. Karena dalam proses kemarin dalam proses pembersihan data pun masih agak berat ini. Tapi setidaknya sudah dikumpulkan jadi satu. Kalau kita BPS kan kadang harus gabungin sendiri-sendiri ya. Bahkan dari PDF mungkin. Ini pengalaman Mas Iman ini. Jadi Simrek, Simrek Bappenas. Coba nanti silahkan Mbak bisa cek. Itu sudah digabungkan jadi satu kelebihannya. Sumber datanya itu HDI dari situ, termasuk juga regional GDP dan school participant rate, serta government consumption ini. Nah, kemudian HDI-nya diapakan, itu langsung kita pakai, jadi tidak di otak-atik ya. Tapi di dalam model itu tadi, mungkin saya sedikit ulangi ya, karena tadi mungkin ada yang ketinggalan. Variable dependent-nya ini adalah pertumbuhan. Kita hanya pakai satu, yaitu pertumbuhan per kapita.
pertumbuhan ekonomi ya kabupaten kota. HDI-nya masuk kemana? HDI-nya itu masuk ke variabel independen. Dan tidak hanya itu, kita interaksikan dengan indeks bencana tadi. Jadi dia tidak hanya sebagai kontrol, tetapi sebagai jadi kita bisa melihat efek dari bencana yang diwakili indeks bencana tadi, itu gimana sih antar HDI yang berbeda. Kalau di sini indeks bencananya itu D, maka HDI-nya itu R ini untuk resilience-nya. Kemudian kita punya interaksinya D kali R. Plus karena kita pakai spasial, ditambah dengan yang pakai spatial matrix WWW ini. Semuanya dibuat spatial lag-nya. Jadi seperti itu. Apakah kira-kira sudah menjawab Mbak Zakiatur? Bisa, Mas, bisa. Udah Mungkin jelas nanti karena ya. ya, karena saya tadi ada ketinggalan dari awal ya. Jadi sebenarnya berarti saya ngehnya dari tadi itu bahwa data ini menggunakan data mikro. Ternyata bukan ya, Mas ya. Ini makro regional, ya. Oh, makro regionalnya ya, Makro nanti harus beli datanya kita. Oh gitu, ya 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 Mas. kalau dari BPS kan beli. Kecuali Karena saya mikro baru yang tahu. gratis ya. Iya. Baik Mas Esa, terima kasih. Sama-sama Mbak. Thank you Mbak Zakia dan juga terima kasih untuk penjelasannya Mas Esa dan juga Mas Iman yang sangat komprehensif. We do have another statement dan juga komen dan pertanyaan dari Mas Umaruddin Usman. Ini ada di comment box. Beliau pertama membuat statement ya. Pengaruh efek bencana terhadap ekonomi itu sudah pasti jelas berdampak kepada ekonomi lokal dan juga ekonomi tetangganya. Nah, pertanyaannya, bisa atau tidak, atau memungkinkan atau tidak sih ketika penelitian ini dibuat atau diarahkan, dikembangkan lebih lanjut mengenai kecepatan perbaikan atau pemulihan pasca bencana, dan juga kira-kira model apa yang mungkin lebih dinamis ya yang bisa digunakan untuk melihat model spasialnya seperti itu. Monggo, apakah ini ada kemungkinan bisa dikembangkan dan kira-kira arahnya ke model apa dan proksinya seperti apa begitu supaya modelnya lebih dinamis? Ini maaf saya ekstrapolasi pertanyaannya ya. Siap Mbak. Ya biar semakin Greget panas ya gitu. Ya. diskusinya. Nanti Mas Iman juga akan menjawab ya. Mungkin saya dulu. Pertama tadi statement bahwa sudah jelas begitu ya, bencana itu berdampak ke apa namanya ekonomi di suatu daerah. Nah, secara common sense itu ya memang seperti itu ya. Kalau kita bayangkan kalau ada bencana ya pasti dampaknya negatif gitu. Orang bencana itu merusak. Nah, tetapi kalau kita perhatikan literatur ya, ternyata memang tidak sesimpel itu ya ternyata dampak bencana ini. Pertama, dari sisi arahnya, apakah negatif atau positif? Itu tidak semuanya menemukan negatif. Ada yang dampaknya positif. Loh kok bisa? Karena ada, ya mungkin bencana memang merusak ya. Tapi ada faktor lain yang masuk di situ. Misalnya saja ya, pertama yang paling gampang kita bayangkan, daerah yang kena bencana itu dapat kucuran apa namanya bantuan. Nah, kalau bantuan itu sangat besar, apalagi dialokasikan dengan cara yang tepat, itu nanti malah bisa menyebabkan pertumbuhan di tahun berikutnya. Ingat bahwa pertumbuhan itu variabel yang sifatnya flow ya. Dia melihat suatu besaran dalam suatu rentang tertentu. Jadi bukan keadaannya saat itu. Mungkin memang bencana itu merusak, modalnya rusak. Tapi yang kita lihat selanjutnya itu kan growth dari GDP-nya. GDP itu adalah berapa besar sih yang diproduksi dalam rentang suatu waktu tertentu. Jadi bisa jadi gara-gara rusak dikasih bantuan, kemudian di situ akibat proses membangun ya, yang tadinya rumah pada rusak dibangun, ini kan GDP, membangunnya itu GDP. Nah, yang kita lihat itunya, karena indikatornya itu. Nah, itu dari sisi tanda, bisa positif, bisa negatif. Itu tadi baru saya sebutkan salah satu mekanisme kenapa bisa apa namanya malah jadi tumbuh ya. Tapi ada juga nanti penjelasan lain. Ini sebenarnya menarik kalau kita baca di literatur. Kemudian juga dari sisi
level amatan, ya. Kita bisa melihat bencana ini dari sisi mikro, dampaknya ke individu, rumah tangga, usaha-usaha gitu ya, usaha kecil terutama. Tapi yang kita lihat ini kan makro ya, makro regional. Jadi makro tapi levelnya kabupaten kota. Bisa juga nanti makro levelnya negara. Kita studinya cross country, antar negara. Secara umum ya, selama ini pembacaan saya terhadap literatur itu secara umum temuannya begini. Kalau kita melihat dampaknya itu semakin ke level yang kecil, itu semakin negatif. Ada bencana misalnya ya, kita ingat gempa Jogja 2006. Tentu saja misalnya rumah-rumah rusak. Orang yang punya warung, punya usaha kecil, dia terganggu perekonomiannya. Ada shock yang sangat besar itu di level rumah tangga, di level perusahaan, usaha kecil terutama ya. Tapi kemudian di level individu itu negatif, tapi kan ada proses lain itu misalnya. Akibat tadi bencana, kemudian muncul bantuan, terus bisa jadi malah mungkin si orang ini kena bencana, tapi malah tetangganya itu dapat efek positif dari misalnya proses pembangunan kembali di situ. Jadi ada banyak mekanisme yang secara umum itu begini. Kalau kita lihat semakin kita zoom out gitu ya, level kita itu lebih besar, itu semakin tidak ketara efek negatifnya. Karena tertutupi dengan adanya efek positif juga gitu. Jadi itu secara umum. Jadi kita harus melihat levelnya. Ya setidaknya itu mungkin yang bisa saya jelaskan ya, bahwa memang secara common sense akan dampaknya negatif, tetapi kalau kita lihat secara detail itu tidak sesimpel itu dampaknya. Kemudian tadi apa yang kedua ya? Mungkin Mas Iman dulu mau menambahkan? Yang untuk tanggapan ke statementnya kayaknya udah cukup dari Mas Esa. Yang kedua itu di komen soal bisa tidak dibuat penelitian. Langsung aku aja bagaimana? Apa? Monggo Mas, silakan. Oke. Mungkin menanggapi pertanyaannya Mas Usman ya tadi yang untuk yang pengaruh efek bencana sudah dari Mas Esa. Kemudian boleh tidak dibuat penelitian seberapa besar keseriusan atau kecepatan perbaikan pemulihan pasca bencana? Model apa yang cocok digunakan? Apakah bisa pakai model spasial? Formulasinya seperti apa? Kalau dibilang memungkinkan atau tidak, mungkin aja. Cuman mungkin saya menanggapi ide ya. Kalau dibilang keseriusan kan subjektif Mas ya. Mungkin pakai ini yang lain indikator yang lain. Mungkin kayak misalnya pemerintah menyediakan dana dana darurat untuk pemulihan itu seberapa besar. Mungkin bisa dari situ indikatornya. Karena kalau udah bilang serius atau tidak, indikatornya apa? Agak subjektif. Kalau kecepatan perbaikan pemulihan pasca bencana itu bisa. Kita kebayang kemarin, cuman karena kalau untuk kita di sini kan kita tadi udah bilang di limitation bahwa di keterbatasan bahwa model kita nggak model dinamis ya. Jadi kita mengcapture cuma tahun T aja. Jadi nggak ada tahun T-1, nggak ada tahun T+1. Tapi sebenarnya bisa. Atau mungkin kalau mau melihat rebound itu tergantung nanti desain penelitiannya kayak apa. Mungkin bisa pakai yang time series juga, melihat kayak memori dampaknya itu seberapa lama sampai kembali ke tren utamanya itu bisa. Itu tergantung desain lagi, tergantung mau tahu apa, pertanyaan penelitiannya apa, itu bisa. Saya biasanya membayangkan itu bisa terjadi. Model yang cocok digunakan apa itu, kemudian apakah bisa menggunakan model spasial? Bisa. Yang tadi kita ini di extend aja, tinggal di extend ngelihat lag-lagnya itu bisa. Tapi kembali lagi permasalahan penelitian konteks Indonesia adalah data. Kalau datanya tidak ada, kita tidak bisa model macam-macam. Itu juga itu yang kita ini, yang keterbatasan kita itu sebenarnya kalau mau dibilang tema besarnya data. Kalau kita punya semua data ya kita bisa aja bikin model macam-macam. Tapi itu kembali lagi. Karena permasalahannya kalau nggak ada data, apakah kemudian penelitiannya tidak perlu dilakukan? Ya nggak juga. Makanya ini kita hasilnya kayak gini. Formulanya seperti apa? Belum tahu. Karena kalau sudah tahu tentu akan jadi paper lagi, Mas. Ditunggu di bersennya selanjutnya. Eh kurang lebih, tapi ya kami expect bahwa penelitian selanjutnya dalam tema ini, topik ini bisa berangkat dari apa yang kami buat gitu loh. Tentu jelas model kami keterbatasannya banyak ya.
Tapi ini yang kami harap bisa jadi kickstarting. Oh, ini bisa kayak gini nih, ini hasilnya kayak gini. Kalau misalnya ada yang meragukan, silakan. Mungkin bisa berangkat dari sini, mungkin bisa pakai cara lain, berangkat dari perspektif lain. Itu sih Mas in generalnya. Monggo kembali ke Mbak Sim atau Esa ada tambahan lagi, monggo. Saya kira cukup ya. Oke, very cool. Terima kasih penjelasannya yang sangat komprehensif ya dari Mas Esa dan juga Mas Iman. Semoga sudah bisa menjawab pertanyaan dan juga komentar dari Mas Usman. Oke. Nah, sekarang saya buka lagi kepada audiens yang ingin bertanya atau ingin mengkonfirmasi penelitian dari Mas Esa dan juga Mas Iman di sini. Oke. Nah, ini sambil menunggu, saya mau tanya juga Mas Esa dan juga Mas Iman. What do you think is the policy implications dari penelitian ini? Apakah konsekuensinya? What is next? Oke, kita sudah mendapatkan hasil dan kemudian mekanismenya seperti yang sudah dijelaskan. So what's next? Policy implication ya. Mungkin Mas Iman mau menyampaikan dulu. Kalau dari saya sebenarnya kalau dibilang polos lebih ini lebih kepada kita explore ya. Jadi bukan karena kan ini sebelumnya kita belum tahu hubungannya kayak apa di Indonesia. Kita lebih explore hubungannya kayak apa untuk policy implication yang spesifik. Jadi kita ini nature relationship-nya kayak gini. Oh, ini ternyata ini mempengaruhi ini. Dengan ini kan nanti mungkin di masa depan bisa dengan pemahaman yang lebih baik, kalau terjadi suatu kasus spesifik, ya policy-nya bisa di tailor berdasarkan pengetahuannya. Cuman kalau dari kami, kita tidak berfokus awalnya di policy implication tentang ini bisa untuk kebijakan apa sih, gitu. Ya, saya monggo. Baik, ya. Ya memang ya, penelitian ini tidak secara spesifik diarahkan untuk mencari sebuah policy tertentu seperti yang dikatakan Mas Iman, karena bahkan untuk melihat bagaimana empirical relationship-nya pun di Indonesia, bahkan mungkin ini bisa dibilang salah satu yang pertama gitu, yang dipublish ya. Karena mungkin ada juga yang penelitian semacam ini, tetapi mungkin tidak dipublish. Saya kira juga banyak gitu. Kami lebih kepada mengeksplor bagaimana sih hubungannya begitu ya. Exploratory research. Ya, boleh dibilang masih di tataran eksploratory. Bagaimana policy implication-nya tentu belum bisa spesifik ya. Tapi kalau secara umum mungkin tadi kita lihat ternyata walaupun ini juga kami tidak mengetes secara rigorous ya, secara spesifik tentang hubungan tadi antara core periphery kemudian ya relasinya mereka. Tapi tentu saja nanti bisa policy implication-nya ke arah situ. Tapi kemudian ya tadi karena kita tidak secara spesifik menjawab itu, tentu kami tidak berani memberi policy implication dong gitu ya. Karena policy implication itu saya kira hal yang tanggung jawabnya tinggi bagi seorang peneliti. Tanggung jawabnya besar. Karena peneliti itu dipercaya apa yang dia katakan itu cenderung ya tentu saja kalau terutama pemerintahnya bisa mendengar ya dari evidence didengar. Nah, makanya sebuah policy implication itu kalau diformulasikan secara tergesa-gesa itu juga berbahaya. Tanggung jawab seorang peneliti itu besar begitu. Jadi tidak bisa saya memberikan yang spesifik ya. Bisanya adalah memberikan peluang-peluang future direction risetnya itu seperti apa yang nanti juga akhirnya bisa menjawab policy spesifik policy implication itu. Ya kira-kira seperti itu. Oke, jadi sudah memberikan seed-nya ya, jadi memberikan kayak semacam apa namanya inspirasi dan juga tanaman kecilnya. Silakan untuk teman-teman dan juga audiens di sini untuk mengembangkan dari penelitian ini dan juga nanti mungkin menggunakan data lain yang bisa digunakan untuk lebih memperkaya penelitian dari Mas Esa dan juga Mas Iman. Very good. Oke. Nah, ini ada 3 pertanyaan sudah dari saya yang ketiga. Wah, ini jadi moderator itu enak ya, bisa tiba-tiba nanya-nanya sendiri gitu.
Oke, ada lagi dari teman-teman yang ingin mengkonfirmasi atau ingin bertanya lebih lanjut mengenai metodologi atau whatever it is about the publication. Oke, belum ada? Alright. Nah, Mas, ini karena waktu kita juga sudah hampir jam 11.30, so what is the final words atau mungkin as you said, future avenue untuk penelitian mengenai natural disaster itu seperti apa yang bisa ditempuh oleh teman-teman yang ada di sini sebagai closing statement? Baik, saya dulu boleh ya? Oke. Closing statement lebih kepada ini ya, kami mengundang teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu karena begini, kita itu negara yang ditakdirkan begitu ya, tempat yang banyak bencana. Tapi kenyataannya tadi ternyata penelitian yang empirical, yang rigorous apalagi, itu masih langka. Sebenarnya ada beberapa ya, di level mikro ada beberapa, di level makro mungkin yang deskriptif juga beberapa, tapi kita masih perlu lagi ini. Penelitian semacam ini saja tidak cukup, karena tadi kita masih sifatnya mengeksplor. Apalagi untuk bisa mendapatkan policy implication tentu saja harus dipertajam. Nah, sekarang kalau nggak salah ya, saya ingat itu BNPB itu juga punya namanya indeks kerentanan bencana. Yang setahu saya sejauh ini juga belum dimanfaatkan itu, indeks untuk penelitian empiris. Nah, saya kira mari kita gunakan ya data-data yang sudah ada ini dengan keterbatasannya, kita coba teliti secara empiris agar nanti kita bisa juga berperan ya dalam merawat Indonesia kita ini yang diberkahi dengan berbagai macam fenomena alam ya. Saya ganti bukan bencana. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mas Esa. Silakan Mas Iman untuk menambahkan. Kurang lebihnya sama, tapi ya mungkin ya esensinya juga kurang lebih dari situ ya. Jadi kalau bahwa penelitian kami masih banyak kurangnya, mungkin dari rekan-rekan atau Bapak Ibu yang audiens di sini hadir hari ini di masa mendatang punya niat, punya sumber daya, punya keinginan untuk melanjutkan. Tentu masih banyak yang bisa dieksplor dari ini karena kami ini penelitian yang modelan sangat mainstream ya, kayak apa dampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Tapi kemudian masih banyak faset-faset layer-layer lain yang bisa dieksplor ketika nanti datanya sudah ada, ketika nanti mungkin metode yang lebih baik sudah tersedia atau ide yang lebih baik dan sumber daya yang lebih baik sudah tersedia. Mohon dijadikan awal ya, titik inspirasi, trigger. Oh, saya pengen ini ya. Itu untuk manfaat-manfaat dan eh ya manfaatnya in general itu tadi sudah diinikan Mas Esa. Saya cuman teknis-teknisnya saja. Mungkin itu ya, terima kasih sudah hadir dan menanyakan. Terima kasih pada Mbak Sima juga. Mungkin itu dari saya. Makasih. Oke, thank you so much untuk kedua pembicara kita. Ya, teman-teman semua yang ada di sini, mari kita berikan virtual applause ya kepada pembicara kita pada pagi hari ini yang sudah memaparkan penelitiannya kepada kita dan sharing dengan semua hal yang ada di sini. Oh, ini luar biasa sekali antusiasme dari teman-teman semua yang ada di sini. Oke, maka dari itu sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Saya akan tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Kepada audiens yang ada di sini dan juga rekan-rekan sekalian, demikianlah acara bersemi kami selenggarakan. Semoga bisa bermanfaat dan juga bisa meningkatkan awareness kita terhadap dampak dari natural disaster di Indonesia. Dan seperti yang dikatakan oleh Mas Esa dan juga Mas Iman, kita ini berada di sebuah geografi yang memang prone to natural disaster. Maka dari itu perlu banyak riset-riset empiris yang perlu didorong supaya kita bisa mengantisipasi dan bagaimana disaster ini bisa dijadikan sebagai titik tolak untuk pertumbuhan ekonomi. Oke? Ya, karena memang diamond or anything that is precious itu memang selalu diciptakan under pressure, oke? Jadi kita di Indonesia sebagai negara yang under pressure harusnya kita menerbitkan banyak sekali diamond berupa penelitian berkualitas di dalam bidang natural disaster. Oke,
Well, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Kita akan ketemu lagi di acara bersemi. So don't forget untuk subscribe ke semua channel sosial media Lab IE supaya teman-teman bisa mendapatkan update-update mengenai sharing-sharing dan diskusi bersama expert selanjutnya. Saya tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan juga salam semangat. Sampai bertemu kembali. Terima kasih, Mas. Makasih Mbak Sima Makasih. semuanya Jangan yang hadir. kapok-kapok ya. Makasih. Kita repotin. Ditunggu di bersemi Ya, selanjutnya. Oke, siap. Mas Iman Thank you ditunggu di semuanya. Departemen IE. Oke. Ngawur. Ya, nanti kita undang bapak-bapak ini semuanya. Oke, terima kasih semuanya. Mas Esa dan Mas Iman, saya pamit duluan ya. Mau ganti panggung. Oke, silakan. Oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Selamat siang.